Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 2024I. Di sini kami akan memaparkan review artikel yang berjudul Tekanan Institusional dalam Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes oleh Hafiz Sofyani, Hanif Farurozi, dan Firda Ayu Amalia tahun 2020. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini membahas tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, yaitu salah satu unit bisnis yang dibentuk oleh pemerintah desa atau PEMDes dalam rangka menyejahterakan masyarakat desa. Pendirian BUMDes berdasarkan atas hak otonomi desa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa guna memberdayakan masyarakat desa, menurut Agung Gunanto, Arianti, Kusartono, dan Darwanto 2016. Selain itu, karakteristik BUMDes yang berdiri di lingkungan masyarakat pedesaan memiliki dua sisi tujuan, yakni sebagai institusi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga BUMDes bersifat profit-oriented, dan institusi sosial yang menjadi lembaga atau wadah yang bergerak dalam melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Y.W. Sari tahun 2017. Dengan demikian, BUMDes diharapkan mampu memperkuat demokrasi ekonomi di tingkat desa. Meskipun memiliki tujuan yang baik, dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan. Seperti saat ini, telah banyak terjadi kasus manipulasi dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Untuk mewujudkan cita-cita BUMDes sebagai agen perubahan di desa dan memitigasi kecurangan pengelolaan BUMDes, aspek tata kelola yang baik atau good governance sangat baik dan penting untuk diterapkan. Afia dan Rahmatika tahun 2014 menyatakan bahwa aspek utama dari tata kelola pemerintahan yang baik meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pratama dan Prambudi 2017 menambahkan juga pentingnya responsivitas sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Penulis menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat mendesak dilakukan karena merupakan kunci dalam mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMDes. Dan kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kinerja ekonomi dan manfaat BUMDes, sedangkan penelitian yang secara khusus membahas aspek tata kelola masih terbatas. Oleh sebab itu, penelitian mengenai penerapan good governance dalam pengelolaan BUMDes menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola telah dijalankan, terutama dalam kaitannya dengan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu tujuan. Secara eksplisit, penelitian ini ditujukan untuk menginvestigasi praktik tata kelola yang baik di BUMDes secara lebih mendalam, dengan pendekatan kualitatif dari sudut pandang teori isomorfisme institusional yang merujuk pada DiMaggio dan Powell tahun 1983. Secara spesifik, studi ini mengeksplorasi sejauh mana dan bagaimana implementasi akuntabilitas, transparansi, responsivitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yang telah berjalan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan insight terhadap teori institusional yang baru, khususnya terkait isu isomorfisme penerapan tata kelola yang baik di BUMDes, di mana literatur yang membahas topik-topik ini masih sangat minim, khususnya yang bersumber dari hasil penelitian empiris. Dan yang terakhir, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan perbaikan kualitas praktik tata kelola yang baik bagi BUMDes lain di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif eksploratif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi alamiah subjek yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Sehubungan dengan hal ini, maka penelitian kualitatif dianggap tepat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara jelas mengenai bagaimana penerapan dan implementasi akuntabilitas keuangan, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan pengelolaan BUMDes. Pendekatan yang digunakan adalah studi multikasus merujuk Baxter and Jack 2008. Dengan menggunakan penelitian multikasus dimungkinkan ditemukannya persamaan atau perbedaan implementasi akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dengan kategori klasifikasi BUMDes A,
maju, B. berkembang, dan C. tumbuh. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data diperoleh langsung dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari sejak penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam tatap muka yang dilakukan kepada pihak yang menjadi informan kunci, yakni terlibat dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Informan penelitian ini terdiri dari kepala desa, manajer, dan staf BUMDes yang diteliti. Dengan demikian, informan yang dipilih benar-benar memiliki informasi yang meyakinkan, relevan, dan diperlukan dalam rangka menjawab pertanyaan masalah penelitian ini. Informan yang dilibatkan juga memiliki peran yang berbeda di BUMDes, sehingga dapat dilakukan cross-checking atas data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lain. Total informan adalah 12 orang sesuai prinsip saturasi data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Semua informan yang diwawancarai diberi pengarahan tentang anonimitas yang dijamin agar mereka merasa bebas dalam mengungkapkan semua informasi. Penulis mencatat beberapa informasi penting dan menggunakan alat perekam untuk memudahkan penulisan hasil wawancara. Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif secara naratif. Following Miles and Huberman, three main activities were concluded in analyzing the transcript data from the qualitative interview, data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. Penarikan kesimpulan berupa klasifikasi implementasi tata kelola dengan kategori baik, cukup baik, dan kurang baik, didasarkan pada tingkat implementasi indikator tata kelola. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian, yang dimana untuk melihat hasil penelitian sendiri, dari si peneliti kita perlu perhatikan 4 aspek penting, yaitu yang pertama ada akuntabilitas, kedua ada transparansi, ketiga ada responsivitas, dan yang keempat terakhir yaitu partisipasi masyarakat, di mana tiap-tiap aspek tersebut juga memiliki indikatornya sendiri. Baik, untuk aspek yang pertama yaitu aspek akuntabilitas, jika dilihat seluruh BUMDes sudah memiliki laporan keuangan masing-masing dan pembagian laba setiap tahun juga sudah ada. Namun kualitas dan kelengkapan pelaporan itu masih bervariasi. Terkadang jika dilihat BUMDes C itu yang paling baik karena laporannya sudah berbasis online dan melibatkan konsultan juga. Sedangkan BUMDes lain pelaporannya cenderung masih sederhana atau belum baku ya. Bahkan di salah satu BUMDes yaitu BUMDes A adanya dugaan tidak laporan berkala dan rapat evaluasi rutin, sehingga muncul dugaan penyelewengan dana yang menandakan bahwa BUMDes A belum optimal terkait akuntabilitasnya, sehingga implementasi akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh inisiatif pengelola dan kompetensi sumber daya manusia juga. Lalu lanjut ke aspek yang kedua yaitu aspek transparansi, di mana setiap BUMDes memiliki praktiknya yang juga cukup berbeda dan sehingga praktik transparansi ini sangat beragam. Jika dilihat BUMDes C sudah menerapkan pelaporan berkala yang berbasis digital sehingga bisa diakses oleh masyarakat secara real time. Sedangkan BUMDes lain masih mengandalkan sosialisasi yang terlalu sederhana atau bahkan promosi lewat media sosial dan baliho. Nah, ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi nasional yang tentang transparansi itu sendiri yang membuat tiap BUMDes melakukan inisiatif sendiri, jadi tidak ada acuan. Dan BUMDes yang mengutamakan keterbukaan informasi pada publik, terutama dalam bentuk laporan keuangan secara online dan agenda rapat terbuka, itu otomatis meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi seperti itu. Lalu dalam segi responsivitas, jika saya lihat seluruh BUMDes telah menyelesaikan jenis usaha yang dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Namun BUMDes C sangat menonjol karena bisa mengembangkan unit usaha yang langsung menjawab kebutuhan nyata warga, yaitu kalau tidak salah Pasimas ya, unit usaha yang memperjuangkan air bersih. Dan di BUMDes lain respon aspirasi masyarakat dilakukan melalui biasanya rapat tahunan atau rutin.
Namun kecepatan responsnya dan relevansi usaha dengan kebutuhan masih dikatakan belum optimal di semua unit. Sehingga filosofi social enterprise sendiri itu mulai diterapkan meskipun ranah ekonomi tetap menjadi tujuan utama untuk pemberdayaan masyarakat seperti itu. Lalu untuk aspek yang terakhir yaitu aspek partisipasi masyarakat, di mana sudah cukup tinggi untuk semua BUMDes, baik melalui pelibatan sebagai pengelola, karyawan, maupun penerima manfaatnya. Namun yang paling menonjol memang dari BUMDes D karena informan mereka mengklaim bahwa komposisi sumber daya manusianya mencapai 80% dari lokal. Dan Karang Tarunanya diberi peran penting dalam mengelola pasar atau unit usaha mereka seperti contoh tempat parkir tadi. Dan untuk BUMDes lain, mekanisme partisipasinya lebih bersifat tahunan atau hanya untuk rapat pendirian, masih belum berkelanjutan seperti itu. Penelitian ini memberikan pembelajaran bahwa tata kelola BUMDes tidak hanya soal kepatuhan pada aturan, tetapi tentang bagaimana nilai, tekanan sosial, dan budaya memengaruhi cara pengelola memahami makna akuntabilitas. Tekanan koersif, normatif, dan mimetik membuat BUMDes seringkali berorientasi pada legitimasi formal daripada tanggung jawab substansif. Dari sisi akuntabilitas, peneliti ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelola BUMDes masih lebih bersifat administratif daripada moral, karena dijalankan untuk memenuhi tuntutan pihak eksternal. Dari sisi transparansi, laporan keuangan dan kegiatan BUMDes memang disusun, namun seringkali tidak benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana keterbukaan kepada masyarakat. Dari sisi responsivitas, pengurus cenderung lebih cepat menanggapi arahan pemerintah dibanding kebutuhan masyarakat desa sendiri. Sedangkan dari sisi partisipasi, keterlibatan masyarakat masih sebatas formalitas, belum menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang bermakna. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan hikmah bahwa tata kelola BUMDes yang baik tidak dapat dibangun hanya dari tekanan kelembagaan, tetapi harus lahir dari kesadaran nilai dan rasa tanggung jawab sosial di antara pengelolanya. Kelebihan dari penelitian ini yang pertama yaitu topik yang relevan dengan kondisi aktual. Penelitian ini hadir di tengah maraknya isu penyalahgunaan dana BUMDes, sehingga fokusnya pada tata kelola memberikan kontribusi yang tepat sasaran dan bernilai kontekstual. Yang kedua yaitu desain penelitian yang komprehensif. Pemilihan 4 BUMDes dengan tingkat kemajuan berbeda memungkinkan peneliti melihat variasi praktik tata kelola secara lebih menyeluruh dan mendalam. Kemudian, temuan yang menarik dan bermakna. Adanya paradoks bahwa BUMDes dengan peringkat tertinggi justru memiliki persoalan tata kelola menunjukkan hasil penelitian yang kritis dan membuka ruang refleksi baru. Kemudian, penggunaan teori yang tepat dan aplikatif. Teori institusional digunakan bukan sekedar untuk mendukung analisis, tetapi juga untuk menafsirkan alasan dibalik kepatuhan BUMDes terhadap regulasi dan norma sosial. Selanjutnya yaitu kredibilitas data yang terjaga. Data diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak, termasuk pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat, sehingga hasilnya lebih objektif dan dapat dipercaya. Yang terakhir yaitu rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini tidak berhenti pada analisis teoritis, tetapi juga menawarkan solusi praktis seperti peningkatan kapasitas SDM, pembentukan sistem pelaporan yang transparan, dan pendampingan kelembagaan. Kekurangan penelitian. Yang pertama yakni cakupan penelitian masih terbatas. Penelitian hanya berfokus pada beberapa BUMDes di Yogyakarta, sehingga konteks sosial dan budaya yang lebih beragam di daerah lain belum terwakili sepenuhnya. Kemudian pendalaman makna yang belum optimal. Temuan menarik seperti BUMDes dengan peringkat tinggi namun tata kelolanya lemah belum dieksplorasi lebih dalam dari sisi nilai dan kesadaran sosial pengelolanya. Kemudian nilai budaya lokal belum tergali kuat. Prinsip moral seperti amanah, gotong royong, dan tanggung jawab yang menjadi karakter masyarakat desa belum banyak dimunculkan dalam interpretasi hasil penelitian. Yang terakhir yakni keterbukaan informan masih terbatas, karena posisi sensitif pengelolaan dana desa sebagai informan cenderung hati-hati dalam bercerita, sehingga ada kemungkinan makna pengalaman mereka yang belum tergali secara penuh.